Nah, kalian resolusinya terserah kalian, bisa 1720, bisa. Yo, welcome back to my channel, Rama Solo YouTube channel. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today, kali ini saya ingin memberikan tutorial ya, sekalian penggunaan instalasi juga penggunaan video editor seperti Filmora untuk di PC versi 64 bit ya. Nah, kalian harus menggunakan 64 bit soalnya ini lebih komplit daripada yang 32 bit. Nah, ini adalah sebuah request dari Mas Dani ya, karena dia ingin sekali ya nge-YouTube dari sebenarnya nge-YouTube. Jadi ini juga sekaligus buat kalian pemula, juga saya pemula, untuk memulai membuat konten video di YouTube ya. Dan ini adalah aplikasi yang paling ya menurut saya sih nggak terlalu ribet dan juga nggak terlalu mudah ya, seperti itu. Oke, sebelum kalian menonton video ini jangan lupa ya pastinya like, komen, dan subscribe, dan hidupkan lonceng notifikasi agar kalian selalu mendapatkan update video terbaru setiap harinya. Oke, langsung saja ya. Sebelum kalian install, kalian jangan lupa matikan antivirus kalian ya, karena ya tahulah ini adalah ya kayak gitulah jadinya. Nah, habis itu kalian ekstrak. Untuk filenya sudah saya kasih di kolom deskripsi ya, linknya. Jadi kalian tinggal download, dan nanti saya berikan bonus after efek ya. Jadi kalian bahkan lebih senang untuk transisi dan sebagainya, bahkan lebih komplit dan variasi video kalian lebih bagus ya. Kayak saya ini agak jelek, saya menggunakan yang default. Nah, langsung saja ya. Kalian ekstrak yang file ini, yang utama. Secure untuk passwordnya yaitu Ramosil, jangan lupa ya. Terus kita tunggu. Ini adalah aplikasi yang ya banyak direkomendasikan sih, karena memang aplikasi yang nggak bisa dianggap remeh ya. Nah, habis setelah itu kalian buka folder yang sudah kalian ekstrak, dan kalian bisa silent install ya, seperti ini. Kalian tunggu untuk instalasinya. Ini sangat mudah untuk instalasinya, jadi kalian tinggal one click dan semuanya bakal terinstall dengan komplit beserta aktivasinya. Jadi tinggal duduk manis, kalian tunggu instalasi selesai, ready kalian gunakan untuk edit video, buat konten video dan lain sebagainya. Oke, kita tunggu ya. Ini emang agak lama soalnya tergantung dari PC kalian juga ya. Misalkan untuk render yang seperti ini ya, atau mengolah processing video, kalian harus menggunakan spek PC yang lumayan ya, Core i3. Terus untuk RAM-nya kalian minimal 4GB lah biar lega. Tapi kalau misalnya kalian menggunakan yang 2GB bakalan ya ceket-ceket gitulah. Karena saya dulu pernah menggunakan yang seperti itu ya. Kita tunggu ya untuk instalasinya. Sembari kita nunggu ya, saya kasih informasi bahwa aplikasi ini gratis ya, jadi nggak ada lisensi ya, sudah auto lisensi ya, seperti itu. Jadi kalian nggak perlu tuh, ini sudah terkoneksi internet, jadi aman sentosa semuanya. Kita tunggu ya instalasi aplikasinya. Ini memang nggak memakan waktu lama karena yang diinstal banyak. Oke, ini bakalan masuk ke, kita close aja ya setelah ini. Oke, nah setelah kalian instalasi selesai, jadi instalasinya sangat mudah, semoga kalian membalikan telapak tangan. Nah, di sini akan saya berikan, selain aplikasi itu kalian akan dapat namanya aplikasinya screen recorder ya. Jadi di sini dalam satu bandlet ada screen recorder beserta edit videonya. Langsung kita buka Filmora ya. Oke.
Oke, kita tunggu. Nah, habis itu kalian continue ya untuk performance experience ya, advance-nya ya, biar lebih cepat dari hardware PC kalian untuk memaksimalkan rendering dan proses-proses editing video lainnya. Kita tunggu. Memang ini agak memakan waktu yang cukup agak lama sih, soalnya yaitu tadi agak berat karena sistem bitnya 64 bit dan ini adalah Filmora 9. Kalau misalnya Filmora 6 itu 32 bit sih bisa sih, cuma saya menyarankan sekalian Filmora 9 karena lebih lengkap, terus after pack-nya memang mendukung di Filmora 9. Nah setelah itu kalian new project ya. Nah untuk select project aspect ratio-nya kalian pilih yang, kalau untuk biasa ya youtuber content creator tuh biasanya di 16:9 ya, widescreen ya, dan umumnya seperti itu. Terus kalian klik new project. Nah ini adalah halaman pertama kalian ingin membuat suatu video ya. Jadi di sini akan saya bahas secara lengkap ya. Jadi di sini ada file, ada new project. Kalian kalau misalnya sudah membuat project baru, sudah membuat project dengan new project, terus open project. Kalian yang sudah melakukan pembuatan atau saving project, kalian bisa open project. Import media, sebenarnya import media ini saya biasanya ngedrag ya kayak gitu, tapi kalian bisa menggunakan ini jarang sekali saya pakai. Terus download media mungkin dari Facebook atau Instagram dan lain media lainnya. Record media itu bisa pakai webcam. Nah kalau kalian punya webcam ini bisa nih, isi screen tuh ada recorder screen, nanti saya kasih tahu di mana letaknya. Terus recorder voice itu biasanya juga sama. Terus delete preview dan setting lainnya ya, preference yang mungkin kalian nanti akan coba-coba sendiri. Ini Andoredo, ini prosesnya kalau sudah kalian ini pause, export video kalau sudah selesai, pengeditan dan rendering, navigasi dan lain-lainnya. Ini akan saya kasih tutorialnya ya sedikit ya, jadi nggak terlalu panjang video ini nanti. Ini kalian drag aja file-file yang kalian perlukan. Ini After Effects efeknya nggak saya install ya, soalnya banyak sekali nih. Nanti kalian bisa install sendiri, saya kasih linknya sekalian. Jadi ini benar-benar membuat efek-efek transisi dan lain sebagainya yang menawan ya. Jadi akan ada tambahan selain yang ada di default nanti. Nah ini akan saya kasih contoh nih, misal nih import media, kalian langsung drag aja kayak gini. Nah ini akan tercopy ke sini. Terus untuk contoh gambar saya berikan di sini juga, atau kalian langsung sekalian nih mana ya tadi, ini nggak bisa ya, jadi satu-satu saya tadi bisa semua sekalian kalian drag ini bisa kayak gitu. Nah setelah itu kalian tinggal proses deh. Nah untuk di sini bagian bawah ini adalah visual, tampilan visual kalian yang akan kalian lihat bagaimana video itu kalian edit ya. Dan ini file-filenya. Nah di sini ada media audio ini ada yang stok ya, jadi banyak nih audio, tapi saya jarang pakai audio ini soalnya takut kena copyright gitu. Nah jadi saya pakainya video-video yang non copyright. Nah di sini kayak audio, title. Nah title kalian banyak sekali, nanti kalian bisa pakai di sini. Nah ini jadi sekreasi mungkin kalian, atau seunik mungkin, atau juga sebagus mungkin kalian menggunakan fitur-fitur di sini ya kan. Nah title juga sama. Transisi ini perpindahan biasanya ya. Terus habis itu elemen. Nah elemen ini ada juga, dan elemen effect dan split screen. Ini pokoknya komplit, kalian bisa berkreasi di sini. Ya cukup lah untuk
membuat video yang menarik ya. Nah habis itu pilihan di media ya. Nah setelah itu di bawahnya sini ada apa namanya ya, kayak bar ya, bar yang kita edit nantinya. Di sini kita drag misal nih, ini tandanya bahwa ini penempatan untuk khusus hanya bisa untuk video ya. Contoh saya drag yang ini video. Nah seperti ini. Habis itu kalian always X, jangan match to media. Nah seperti ini. Nah untuk memperkecil ini kalian bisa klik bagian ini, terus kalian tekan ya, langsung kalian kanan drag kayak ini. Nah jadi bisa kalau misalnya kepingin lebih detail biasanya lebih kalian panjangin, kalau lebih kalian ingin geser-geser biasanya kalian kurangin ini, kalian kecilkan biasanya. Nah seperti itu, ini cara penggunaannya. Nah setelah itu suaranya nih, suara hanya ada di suara gini. Nah terus untuk contoh gambar hanya ada contoh gambar ini, ada variasinya di atas nih yang kosong nih, tapi ini suara nggak bisa di atas nih, suara hanya di suara atau di voice. Nah untuk contoh gambar itu bisa dia di atas, nah free di atas. Suara juga di bawah juga bisa, biasanya di bawah suara, di bawah video suara tuh bisa. Terus contoh video tadi sudah selesai. Nah itu seperti itu, tinggal kalian nanti edit. Nah misalnya edit ini ke sini. Nah kalian bisa, kalau mau tambah transisi nih, kalian bisa tambahkan transisi. Mana ya transisi ini? Nah di sini atau gini, saya berikan contoh. Nah untuk fitur-fitur di atas ini saya biasanya menggunakan cut sih. Delete ini saya biasanya menggunakan tombol di keyboard delete. Nah ini crop ini biasanya adalah nge-crop ini. Nah ini nge-crop. Nah kalian bisa nge-crop tampilan kalian, jadi terserah kalian seberapa gitu crop tampilan ini. Terus untuk ini bisa untuk kecilin, gedein, jadi nanti kalian bisa sesuaikan. Terus setelah itu di bagian ini ya, apa nih, green screen. Nah green screen ini biasanya kayak apa ya, kalian ingin membuat sebuah kayak overlay ya gitu ya, kalau nggak salah kayak gambar-gambar ya, kayak lonceng, channel dan lainnya seperti itu pakainya green screen. Jadi nanti di misalnya putih, habis itu samping-sampingnya green, nah cuma putihnya aja yang bakalan ketampil gitu, green screen. Jadi dia seolah-olah tuh dia ini ya, apa namanya, putih gitu, padahal di samping-sampingnya itu ada green. Nah tapi green screennya tuh di remove dengan green screen itu tadi. Nah setelah itu kalian klik bagian ini ya, untuk penerapan. Saya kasih contoh untuk transisi kalian cut, habis itu transisi kalian cut. Nah ini kepingin lebih agak jelas kalian, nah seperti ini, atau terserah kalian. Nah ini seperti ini nanti hasilnya. Oke, nah seperti itu. Jadi bakalan berguna banget untuk transisi ini, adalah sebagai variasi setelah video selanjutnya akan ditayangkan atau akan diputar. Nah itu gunanya transisi ya. Terus untuk lainnya, title ini kayak kalian ingin memberi suatu judul, biasanya ini biasanya di atas gini. Nah di atas gini kalian bisa klik aja titelnya, habis itu kalian rubah nih. Nah habis kalian rubah bisa kalian geser-geser nih anunya, apa namanya, geser-geser tulisannya. Bisa kalian gedein juga nih tulisannya di sini. Jadi banyak banget kreasinya di sini, variasinya. Nah coba nih saya
asal-asalannya. Saya ingin Nah, seperti itu. Jadi itu akan memberikan suatu titel ya, ataupun deskripsi, tulisan bahwa ini judulnya ini loh. Nah, kayak gitu, pembukaan. Dan ini pun bisa diberikan, dikasih di tengah, di kanan, di tengah, di akhir, di mana pokoknya itu hal yang menjelaskan suatu video itu atau suatu adegan ataupun aksi yang ingin kalian lakukan. Nah, itu titel ya. Jadi titel itu banyak nih. Nah, biasanya ada yang label nih. Nah, label nih yang kayak saya biasanya tutorial nih. Nah, ini terus ini biasanya banyak nih, banyak banget nih. Kalian bisa gunakan variasinya. Jadi ini mengapa saya menggunakan Filmora yang versi 64 bit, karena memang fitur-fiturnya banyak, variasi untuk title dan transition efek elementsnya itu berbagai macam. Nah, untuk efeknya seperti ini sama, kurang lebih hampir sama dengan yang title, penempatan title, transition effect dan elemen. Jadi seperti ini pengalamannya. Nah, seperti itu. Jadi memberikan efek video yang kalian inginkan di setiap potongan. Misalnya ini memotong ini. Nah, untuk transisi ya, tipsnya adalah di bagian pertengahan kalian harus potong. Misalnya di sini, yang kayak tadi saya nih, dipotong dulu. Nah, ini habis itu dipotong. Habis itu langsung beri transisinya tadi. Mana ya? Waduh, salah aja. Nah, kalian bisa undo kalau misalnya ini salah. Jangan di-save dulu. Nah, seperti itu. Transisi nih, saya kasih transisi ini. Nah, kayak gini. Kalau kalian ingin lebih detail, di drop, diklik kanan di ini, bisa di. Nah, ini. Kalian cutkan lagi. Nah, seperti itu. Jadi sangat fleksibel ya. Nah, selain itu, setelah kalian nih sudah selesai nih mengedit, memproses semua video yang kalian, oh ya lupa nanti, untuk mengecilkan suara ini kalian tinggal ini ke bawain atau kalian klik ini bagian ini. Nah, untuk equalizer di sini sangat lengkap, jadi kalian bisa menyesuaikan. Kalian dengar dulu atau kalian rasakan dulu apakah ini sudah pas atau belum. Untuk equalizernya nanti kalian misalnya pilih dance nih, bakalan berubah suaranya di sini. Nah, untuk presisi dB-nya kalian bisa klik di sini. Berapa dB biasanya kalian menggunakan defaultnya biar nggak terlalu kenceng atau kurang kenceng. Nah, itu atau kurang kecil. Nah, habis itu oke. Jadi banyak banget. Nah, kalau video kalian klik aja. Ada audionya. Kalau ini ada audio. Kalau memisahkan audio nih, kalian klik kanan bagian video. Kan biasanya ada video itu ada audio dan video ya. Klik video ya. Jadi kalian klik kanan, habis itu dia tak audio. Nah, mute bisa kalian mute, berarti mute ya, nggak ada suaranya. Adjust video biasanya yang adjust audio yang tadi, yang ini. Nah, adjust audio. Terus add freeze frame ini aku nggak terlalu tahu sih, jarang saya pakai. Nah, untuk durasi, untuk mempercepat durasi nih pakainya ini, jadi bakalan lebih cepat atau bakalan lebih lambat. Slow motion bisa pakai ini, terus time lapse bisa pakai ini. Nah, itu kalian oke. Setelah itu tadi untuk memisahkan video dan audio ya, klik kanan bagian videonya, habis itu di tag. Nah, ini jadi tinggal videonya aja gitu. Nah, setelah itu apa lagi ya, kayaknya ya, efek sudah, audio sudah. Terus untuk sesudah kalian mengedit semua video dan memproses semua video dengan cermat dan dengan seksama juga sudah final ya, kalian langsung yang namanya render. Ini render ini bertugas untuk smooth playback ya, jadi video kalian biar lebih sempurna dalam pemutaran atau review di Filmora ini dan di hasil akhir nantinya di render. Inilah gunanya. Nah,
mengapa PC kalian harus lebih kencang ya, soalnya buat ngerender video grafis ini memang membutuhkan apa ya, prosesor grafis yang memadai ya, yang ya sekitar 2 giga gitu, karena saya nggak punya grafis yang ajibun ya, jadi ya kalau pas kecil kayak gitu ya cepet, kalau pas banyak bakalan bisa ya kayak gitu, bakal bisa nunggu lama. Jadi saya cancel ya. Kalau setelah selesai baru, nah ini sudah di render nih hijau, ini belum. Setelah selesai kalian bisa ekspor seperti ini. Nah di sini untuk ekspor bisa kalian sesuaikan ya, kalau saya biasanya makanya MP4 untuk video-video yang kelas-kelas YouTube ya, jadi nggak terlalu jelek, nggak terlalu bagus juga. MP4, terus habis itu kalian bisa setting untuk namanya, terus ini banyak sih, kalian bisa buat MP3 juga kalau memang cuma MP3 aja, terus movie AVI, device juga ada. Saya ini jarang pakai ini, jarang sekali. Mungkin kalian bisa berkreasi sendiri ya, mengkreasikan sendiri bagaimana nanti ya, apa ya, improvisasi ya dalam pemakaian aplikasi ini. Nah setelah itu tadi kalian setting ini ya, untuk kualitas videonya bisa kalian default menggunakan better, best, good. Nah atau juga kalian bisa encodernya kalian ganti, tapi biasanya saya jarang encoder saya ganti. Untuk ininya custom, nah kalian resolusinya terserah kalian, bisa 1720, bisa Full HD 108. Nah jadi seperti itu, saya biasanya pakainya yang Full HD sih, nggak terlalu berat soalnya. Nah segini biasanya, yang ini aja HD aja biasanya 30 fps atau sampai 120 fps. Semakin besar fps nya maka ekspor kalian bakalan semakin lama. Terus untuk encoder audionya biasanya ACC ya, dan channelnya surround, terserah kalian surround atau stereo. Semakin bagus sih surround biasanya. Nah untuk sample rate nya bisa yang terbaik lah. Untuk bitrate ya mungkin bisa 128, biasanya saya makainya 128 sih yang formal, tapi kalau lebih bagus biasanya lebih tinggi ya bitrate nya 320, tapi saya cukup 192 atau 128. Habis itu di oke. Nah setelah oke kalian tinggal ekspor gitu. Kalian tunggu sampai selesai persenannya, nanti akan jadi video seperti itu, dan video itu nanti bisa kalian review dulu ataupun kalian upload gitu. Nah gimana, sangat mudah bukan? Mudah sekali coy caranya, penggunaannya nggak sulit kok beneran. Ini untuk pemula benar-benar gampang sekali, soalnya banyak apa ya, ini menampilkan movie ya, jadi kayak grafis biasa aja, nggak TUI gitu. Nah seperti itu sih yang bisa saya sampaikan ya, tutorialnya, cara install serta penggunaan sederhana Filmora versi 9 ya, untuk keperluan editing video YouTube ataupun video lainnya ataupun audio lainnya ya. Pastinya mungkin kalian bakalan suka ataupun bakalan mudah untuk membuat suatu video. Oke, jika ada salah kata yang pastinya jangan lupa ya komen dan kritik sarannya di kolom komentar. Pastinya jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini berkembang, dan pastinya saya akan membuat konten yang bermanfaat dan semangat dalam membuat konten bermanfaat buat kalian yang useful setiap hari ya. Oke, sekian dari saya, Ramosilo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Dah.